Untung Suropati. Dulu banyak dikisahkan dalam buku legenda dan cerita rakyat. Nyatanya, beliau menjadi salah satu pahlawan yang berhasil membuat VOC geram karena kecerdikannya. Dan yang tak kalah seru adalah kisah cintanya yang terjal dan berliku. Seperti apa kisah perjalanan perjuangan dan kisah cintanya? Simak penjelasannya berikut ini. Tahun 1660 di Pulau Dewata, lahir seorang putra bernama Surawiro Aji. Catatan sejarah tidak mengenal siapa ayah dan ibunya. Ia menjadi yatim piatu saat berusia 7 tahun. Kedua orang tuanya meninggal saat ada pemberontakan VOC di daerahnya. Ia tidak dibunuh oleh VOC, melainkan diambil oleh seorang perwira VOC, Van Beber. Kala itu, Van Beber mengambil Surawiro Aji menjadi budak dan menjualnya kepada Moor. Uniknya, setelah Moor mengambil budak itu, karir militernya di VOC berkembang pesat. Dalam waktu singkat, pangkatnya dari kapten menjadi mayor. Tak lama, ia dipromosikan menjadi penasihat gubernur jenderal. Untung dibawa ke kediamannya di Batavia dan mendapat tugas menjadi tukang kebun dan melayani putrinya Susane. Witing tresno jalaran saka kulino. Pepatah Jawa tersebut kalau diartikan menjadi pucuk dicinta, ulang pun tiba. Untung menaruh rasa pada Susana yang ternyata rasa yang dimiliki Untung pun dibalas oleh Susan. Mereka saling mencintai dan menjalin hubungan asmara dan menikahinya. Hubungan asmara mereka diketahui oleh Moor yang kala itu sudah menjabat sebagai penasihat gubernur jenderal. Daripada malu dilihat orang, masa seorang penasihat gubernur punya menantu seorang budak? Moor memerintahkan agar Untung dipenjara. Penjara enggak membuat Untung merasa menyesali perbuatannya. Ia malah menggalang kekuatan dengan para tahanan lainnya sehingga bisa melarikan diri, dan hal itulah yang menyebabkan Untung menjadi buronan. Di tahun 1683, Untung yang terus kucing-kucingan dengan aparat VOC akhirnya ditemukan. Bukannya dihukum, malah ditawari masuk militer VOC. Nggak sampai di situ, Untung diberi jabatan letnan dan diberi tugas khusus menyebut putra dari Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Purbaya. Kala itu, Pangeran Purbaya ingin menyerahkan diri ke VOC karena Kesultanan Banten dihancurkan oleh VOC. Untung berhasil menjemput Pangeran Purbaya di Gunung Gede. Dalam perjalanan, Untung melihat Pangeran Purbaya diperlakukan tidak baik dan akhirnya Untung memberontak dalam rombongan tersebut. Sayangnya, Pangeran Purbaya tetap ingin menyerah pada VOC karena tidak ingin lagi ada pertumpahan darah. Tapi istrinya, Raden Ayu Gusi Kusuma, menolak ikut suaminya. Ia lebih memilih pulang ke rumah ayahnya di Kartasura. Akhirnya, mereka berpisah jalan. Pangeran Purbaya menuju benteng VOC di Karawang, Untung dan Ayu Gusi Kusuma ke Kartasura untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Ayu Gusi Kusuma ternyata menaruh hati kepada Untung, dan rasa cintanya pun dibalas oleh Untung. Perjalanan menuju Kartasura pun dihiasi kuncing-kuncingan dengan tentara VOC yang ingin menangkap Untung. Karena melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Surapati. Surapati pun dihukum mati. Sejak itu nama Surapati oleh Sultan Cirebon diserahkan kepada Untung. Usut punya usut, ayah dari Ayu Gusi Kusuma, Patih Nerangka Kusuma, ternyata orang yang anti dengan VOC. Punya satu tujuan yang sama dengan Untung, dan diketahui bahwa anaknya juga mencintai Untung, maka diresmikanlah hubungan Untung dengan Ayu Gusi Kusuma. Untung yang mendapat dukungan dari mertuanya melakukan siasat untuk melawan VOC kala itu. Saat itu, Untung dan Nerangga Kusuma berada di Keraton Surakarta yang dipimpin Amangkurat II. VOC mendekat Amangkurat II supaya Untung diserahkan. Amangkurat II menyanggupinya dan VOC pun masuk dalam perangkap Untung. 8 Februari 1686, 200 personal VOC dengan Komandan Kapten
Tak masuk ke istana Amangkurat II dan pasukan Untung Surapati membuat kebakaran di sekitar istana, dan sebagian di keraton. Hal ini membuat pasukan Kapten Tak ketakutan. Perang tak dapat dihindari dan Untung Surapati berhasil membunuh Kapten Tak. Terbunuhnya Kapten Tak dalam peristiwa tersebut membuat VOC geram dan menjadi salah satu peristiwa kelam bagi VOC. Karena tahu Tak tewas di tangan Untung, VOC menggerakkan armada tentara dari Madiun, Madura, dan Surabaya untuk menyerang ke Pasuruan. Ada apa di Pasuruan? Ternyata ada raja baru, atau dulu sih disebut Adipati, bukan Adipati Dolken ya. Ya, Adipati Arya Wiranegara yang tidak lain ialah Untung Surapati. Setelah insiden tewasnya Kapten Tak, Amangkurat II meminta Untung untuk menyerang Pasuruan yang kala itu masih di bawah kekuasaan Mataram. Setelah menaklukkan Pasuruan, Untung Surapati dinobatkan menjadi raja, kalau sekarang namanya bupati di daerah tersebut. Tahun 1706, tepatnya tanggal 17 Oktober, terjadi pertempuran di wilayah kekuasaan Untung Surapati. Pasukan gabungan VOC menyerbu Banteng Bangil dan Untung tewas dalam pertempuran tersebut. Sesaat sebelum meninggal, Untung berpesan kepada prajuritnya agar makamnya dirahasiakan. Namun rencana itu gagal. Setahun setelah Untung wafat, VOC menemukan makam Untung dan membongkarnya. Jenazah Untung dibakar dan abunya kemudian dibuang ke laut. Butuh waktu lebih dari 250 tahun untuk menetapkan Untung Surapati menjadi pahlawan nasional. Sebelum pada akhirnya pemerintah mengumumkan pada tanggal 3 November 1975. Dan demikianlah kisah cinta dan perjuangan sang pahlawan Untung Surapati. Atas kurang lebihnya dalam penyampaian, kami meminta maaf. Dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kepada kami agar kami selalu bersemangat untuk berkarya. Terima kasih.